Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang saya kasihi. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini oleh karena kasih anugerah Tuhan yang selalu diberikan kepada kita setiap hari dalam kehidupan ini. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema tiada penderitaan tanpa tujuan. Firman Tuhan terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat pertama sampai ayat yang ketiga yang akan dibacakan oleh Ibu Emma. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendapatkan pemahaman daripada firman-Mu ini sehingga kami dapat diperbaharui dalam setiap pemikiran kami yang keliru agar kami dapat hidup dan berjalan di dalam terang firman-Mu. Engkau yang mengerti setiap keadaan kami hari-hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada sebuah pemikiran klasik yang muncul secara otomatis dalam diri setiap orang ketika seseorang mengalami penderitaan, mengalami musibah, mengalami kerugian atau masalah-masalah berat. Pertanyaannya adalah, apakah dosaku sehingga hal ini menimpa diriku? Atau pemikiran ini berkembang lebih lagi dengan memikirkan dosa dari keluarga atau orang tua. Pemikiran seperti ini merupakan sebuah teori yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Tetapi Alkitab berkata lain pada hari ini. Karena Tuhan Yesus menjawab murid-muridnya, bukan orang ini, bukan juga orang tuanya yang berdosa, melainkan supaya pekerjaan Allah dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Artinya, dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, semua penderitaan akibat dosa akan ditanggungnya. Allah bertanggung jawab atas manusia yang diciptakannya. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa dan mengalami berbagai-bagai penderitaan, sakit penyakit, masalah, dan hal-hal yang lain akibat dosa. Dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu ditanggungkan kepadanya. Seperti yang ditulis di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima, bahwa ia ditikam karena pemberontakan kita dan ia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dengan demikian, tidak ada penderitaan akibat dosa yang ditanggungkan kepada kita sendiri jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam diri Tuhan Yesus itulah pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar dinyatakan kepada dunia. Jadi dengan demikian 40 tahun
penderitaan si buta itu tidaklah sia-sia, oleh karena Yesus datang untuk menyatakan pekerjaan Allah dengan mencelikkan dia. Dan karenanya dia menjadi saksi atas kesembuhannya untuk Injil Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini untuk menebus penghukuman karena dosa manusia. Penderitaan, penyakit, kesusahan oleh karena dosa manusia. Dan hal ini disaksikan oleh orang buta yang disembuhkan itu, baik kepada para pemuka agama, ahli Taurat, orang Farisi, dan orang-orang Yahudi, bahkan masyarakat luas. Dengan demikian, penderitaan selama 40 tahun ini telah menghasilkan keluasan Injil Kerajaan Allah. Itulah tujuan daripada kehadiran Yesus dengan pekerjaan-pekerjaan yang dinyatakan untuk memuliakan Allah. Apabila kita saat ini diizinkan mengalami penderitaan, apabila pada saat ini kita tidak paham mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan ini, kita seringkali menaruh curiga bahwa Allah tidak adil, bahwa Allah melupakan kita, bahwa Allah tidak mendengar doa kita. Tetapi marilah kita belajar bahwa untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah lah segala sesuatu diizinkan terjadi di dalam hidup kita, bukan karena kita dan bukan untuk kepentingan kita, tetapi Tuhan memakai penderitaan itu untuk sebuah tujuan yang mulia. Amin. Mari kita berdoa. Engkau yang melihat keadaan setiap kami sekarang ini ya Bapa. Jikalau ada di antara kami yang merasa lemah, yang merasa tidak percaya lagi, dan merasa bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak ingat lagi akan anak-anaknya, biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kepada kami bahwa masa-masa yang panjang saat kami menderita, Tuhan izinkan untuk menyempurnakan pekerjaan Tuhan dan untuk menyatakan kebesaran karya Tuhan. Tuhan ampuni kami apabila kami seringkali hanya melihat diri kami sendiri dan kami tidak belajar kepada firman Tuhan. Biarlah dalam pergumulan kami hari-hari ini yang sedang menderita sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang merasakan segala sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan ini. Biarlah kami selalu teringat bahwa ada Tuhan yang mau menyatakan pekerjaan-pekerjaan besar melalui hal ini. Berikanlah kepada kami kesabaran, berikanlah kepada kami hati yang berserah dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan sebuah penderitaan itu tanpa tujuan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.